ana dewa nganglang jagat. Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini kami akan membahas ciri-ciri warung yang memakai pesugihan dan beberapa solusi untuk mengatasinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di bumi Nusantara ini masih banyak orang yang memakai bantuan gaib untuk melancarkan atau membantunya dalam mencari harta kekayaan, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia perkulineran. Meskipun memang tidak semuanya memakai pesugihan, namun jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu, mulai dari kelas warteg sampai restoran mewah. Pada dasarnya, ada dua macam jenis pesugihan yang sering dipakai sebagai penglaris tempat makan, yaitu pesugihan yang berjenis putih dan pesugihan yang berjenis hitam. Pesugihan jenis putih adalah jenis pesugihan yang tidak memerlukan tumbal dalam prosesnya, dan ritual yang dilakukan pun masih bisa sejalan dengan kaidah-kaidah agama. Pesugihan putih bisa berupa amalan-amalan atau doa-doa khusus tertentu yang tentunya diimbangi dengan beberapa laku ritual seperti berpuasa. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah tidak merugikan pihak orang lain. Namun pada kenyataannya, orang lebih menyukai pesugihan yang berakar dari ilmu hitam. Hal ini karena pesugihan hitam lebih cepat atau bisa dibilang instan dalam memperoleh hasilnya jika dibandingkan dengan pesugihan putih. Yang paling fatal dari pesugihan hitam adalah diperlukannya suatu tumbal, di mana semakin sulit tumbal yang diminta, maka juga akan semakin besar pula kekayaan yang dijanjikan. Dan yang paling ekstrim adalah tumbal nyawa atau darah manusia. Celakanya adalah dengan kemajuan ilmu metafisika sekarang, entitas yang meminta tumbal bisa dipasang di mana saja, sehingga dia bisa dengan bebas mencari tumbalnya sendiri. Bahkan orang yang tidak tahu menau dan tidak ada sangkut pautnya pun bisa menjadi tumbal. Ciri-ciri warung yang memakai pesugihan hitam yang pertama adalah biasanya area dari warung tempat makan tersebut kotor namun sangat laris. Selain kotor dan tidak higienis, jika kalian seorang yang peka, maka akan dapat merasakan aura yang tidak biasa. Warung tersebut seperti terasa lembab dan gelap. Gelapnya pun karena tata lampu yang artistik, seperti terasa ada sesuatu yang tidak pas. Pada jenis warung makan tertentu, memang tempat yang kotor tersebut sudah tidak ada, namun telah diganti dengan sebuah ruangan gelap, terkunci, yang di dalamnya menjadi tempat ritual pemujaan. Ritual pemujaan dalam pesugihan hitam tidaklah jauh dari hal-hal yang kotor dan najis. Pada jenis pesugihan hitam tertentu akan melibatkan suatu ritual dengan mencelupkan perban bekas luka ke dalam kuah makanan. Oleh sebab itu, jika kalian mendapati suatu warung makan di mana sang ownernya yang menuangkan kuah, sedangkan dia memiliki banyak pegawai, maka Anda sebaiknya juga curiga. Ciri warung yang memakai pesugihan hitam yang kedua adalah seringnya terjadi kecelakaan di sekitar area warung makan tersebut.
Jika kalian meminta sesuatu kepada setan atau iblis, pastilah tentu saja ada imbalannya. Dan yang paling ekstrim adalah imbalan darah atau nyawa manusia. Pada zaman dahulu, tumbal pesugihan hitam ini hanya terjadi pada anggota keluarga si pelaku saja. Biasanya, yang dipilih adalah anak yang paling mereka sayangi. Dan jika seorang anak sudah dijadikan jaminan atau tumbal pesugihan, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu akan meninggal atau terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Meskipun terlahir dengan tidak sempurna ataupun sudah meninggal, bayi atau anak tersebut akan selalu mendapatkan perlakuan atau sesajen yang istimewa. Hal itu karena mereka sudah menjadi sumber daripada kekayaan orang tuanya. Namun hal tersebut sudahlah kuno dan ketinggalan zaman. Karena dengan ilmu metafisika yang sekarang, tumbal manusia tersebut bisa berasal dari mana saja. Yang terpenting adalah nyawa dan darah. Untuk mencari tumbal nyawa, para pelaku pesugihan hitam akan memasang jebakan di tempat-tempat strategis, seperti jalan raya sekitar tempat usahanya. Jebakan tersebut bisa berupa uang atau sesajen tertentu yang sengaja ditempatkan, sehingga ketika seseorang mengambil uang atau melewati sajen tersebut, maka dirinya akan ditandai dan kemudian menjadi tumbal. Itulah mengapa jika ada tempat usaha yang memakai pesugihan hitam, maka di sekitar daerah tersebut akan sering terjadi kecelakaan yang bisa merenggut nyawa. Mereka yang meninggal karena kecelakaan dan menjadi tumbal, biasanya bagian tubuh yang terluka tidak mengeluarkan darah. Hal ini disebabkan karena mereka sudah menjadi makanan dari sosok gaib pesugihan hitam. Ciri warung yang memakai pesugihan hitam, urutan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah jika dibungkus, makanan tersebut akan berubah rasanya menjadi tidak enak. Secara logika, memang benar akan terjadi penurunan kualitas rasa jika suatu makanan dibungkus. Hal ini biasanya disebabkan karena makanan akan menjadi tidak panas lagi. Akan tetapi pada warung atau rumah makan yang memang memakai pesugihan hitam, makanan yang kita bungkus dan dibawa pulang, selain rasanya jauh berubah, makanan tersebut sering ditemukan menjadi basi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari pengaruh negatif jin pesugihan ini ketika kita makan di warung tersebut? Solusi yang pertama untuk terhindar dari pengaruh jin pesugihan adalah masuk ke warung dengan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dengan melakukan hal tersebut, dipercaya akan mengaktifkan salah satu sedulur papat kita yang berwarna hitam, di mana dia akan menjadi benteng perlindungan kita secara gaib. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan membuang 1 sendok pertama dari makanan yang akan kita makan. Menurut beberapa pengalaman, jika pesugihan tersebut adalah dengan menggunakan ludah pocong, maka yang akan dia ludahi adalah suapan pertama kita. Sehingga dengan membuang suapan pertama, kita akan terhindar dari pengaruh pesugihan ludah pocong. Dan solusi yang terakhir serta paling jitu adalah dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Jika kalian adalah seorang penganut kejawen, maka ada doa atau mantra tolak bala yang sangat ampuh. Tahukah Anda bahwa kejahatan metafisika adalah salah satu kejahatan yang sulit untuk dibuktikan secara hukum ataupun ilmiah? Meskipun entah gagal ataupun berhasil, kejahatan metafisika ini sangat mungkin terjadi pada semua orang tanpa memandang latar belakang yang dimilikinya.
Serangan metafisika yang sangat umum terjadi, baik dari zaman dahulu sampai sekarang, adalah serangan santet atau sihir. Santet ataupun sihir selain dikirim kepada korban melalui banaspati, juga dapat dikirim melalui makanan ataupun minuman yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan mantra-mantra tertentu. Dan hal inilah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tanda-tanda terkena santet atau sihir melalui makanan dan minuman. Tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang pertama adalah timbulnya gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan di sini bukan karena mengkonsumsi makanan pedas ataupun makanan yang sudah basi. Bisa saja mungkin sehabis Anda minum segelas teh atau kopi dari seorang kemudian mengalami gejala ini. Reaksi ini sebenarnya adalah perlawanan tubuh terhadap energi negatif yang masuk ke dalam jika kondisi fisik dan mental Anda kuat. Maka sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena santet itu akan keluar melalui kotoran. Tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang kedua adalah munculnya rasa sakit pada ujung ubun-ubun di kepala. Ubun-ubun sering dianggap sebagai antena yang erat kaitannya dengan segala sesuatu yang bersifat gaib dan spiritual. Orang yang terkena santet atau sihir apapun jenisnya biasanya akan mengalami rasa sakit pada bagian tersebut dan biasanya juga akan dibarengi dengan halusinasi. Orang tersebut biasanya akan terlihat gelisah, takut, cemas, bahkan seperti orang yang sedang depresi, padahal hidupnya tidak sedang dalam masalah. Santet selain menyerang fisik, juga akan menghancurkan mental dari targetnya, sehingga apabila dia kuat secara fisik, belum tentu kuat secara mental dan sebaliknya. Susah untuk tidur di malam hari, juga biasanya menjadi ciri orang terkena santet, terutama timbulnya suatu gangguan atau teror gaib melalui mimpi. Tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang ketiga adalah aroma bau badan yang berubah. Aroma bau badan si korban yang berubah tidak seperti biasanya. Ini dipercaya karena di sekitarnya terdapat makhluk astral yang hadir sebagai akibat dari santet atau sihir. Makhluk astral yang selalu ikut dengan si korban akan mendominasi dan menggantikan bau badan korban dengan aroma mistiknya. Jika bau badan berubah menjadi seperti bau bangkai bercampur dengan tanah, mungkin yang dipakai untuk mengganggu adalah sosok pocong. Kemudian tanda terkena santet atau sihir melalui makanan dan minuman yang keempat
adalah rasa terbakar pada area dada. Tanda ini akan muncul setelah 1-2 hari setelah mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung santet ataupun sihir. Selain rasa panas atau terbakar, orang yang sudah terkena santet melalui makanan dan minuman juga akan merasakan rasa nyeri. Rasa nyeri itu seperti ditusuk dengan jarum ataupun paku pada organ-organ tertentu di dalam tubuhnya. Dan anehnya rasa sakit ini hanya datang pada jam-jam tertentu saja, seperti pada saat menjelang maghrib atau sesudah asar. Kemudian ketika diperiksakan secara medis, dokter tidak menemukan penyakit tertentu yang dianggap menyebabkan timbulnya rasa sakit tersebut. Pada tahap seperti ini, jika tubuh si korban tidak terlalu kuat, maka akan dibarengi dengan kelumpuhan pada otot organ tubuh tertentu. Ada kasus jenis santet di mana menyebabkan impotensi pada pria dan kesulitan untuk hamil pada wanita. Santet yang menyerang pada organ reproduksi ini biasanya adalah jenis santet atau sihir yang bertujuan untuk memisahkan pasangan atau penghancur keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya, tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang kelima adalah selalu kepikiran terhadap sosok orang tertentu. Jadi semisal setelah Anda diberi makanan atau minuman oleh seorang teman, namun ternyata setelah itu Anda setiap hari menjadi kepikiran, bahkan selalu ingin bertemu dengannya, maka Anda harus berhati-hati. Padahal jika Anda runtut ke belakang, Anda sama sekali tidak memiliki rasa atau simpati apapun terhadap orang tersebut. Namun anehnya setelah Anda diberi makanan atau minuman tadi, Anda menjadi seperti jatuh cinta. Anda pun akan berubah menjadi sosok yang emosional dan bertemperamen tinggi. Terutama jika ada orang yang sedang menyadarkan Anda bahwa Anda sedang terkena sihir atau pelet dari teman Anda tersebut. Seseorang yang terkena santet ataupun sihir, baik itu melalui makanan, minuman, ataupun metode yang lain, harus segera mendapatkan penanganan atau pengobatan khusus. Inilah beberapa tips sederhana agar Anda dapat terhindar dari santet maupun sihir, terutama yang berasal dari makanan dan minuman. Yang pertama tentunya dengan berdoa terlebih dahulu sebelum menikmati makanan dan minuman yang tersedia. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh akan memiliki kekuatan untuk merontokkan segala santet maupun sihir yang sudah dimasukkan ke dalam makanan dan minuman kita. Cara yang kedua, jangan sungkan untuk menolak makanan dan minuman yang Anda rasa sangat mencurigakan. Orang yang memberikan makanan dan minuman yang mengandung santet dan sihir sudah paham dan tahu bahwa si calon korban adalah orang yang tidak enakan, sehingga tidak akan menolak hidangan tersebut. Orang zaman dahulu akan menggesek-gesekkan kedua lengan bawahnya untuk mengetes suatu hidangan mengandung santet ataupun tidak.
Ketika kedua lengan bawah tersebut digesekkan dengan cara membentuk seperti tanda silang di depan hidangan, namun tidak terdengar suara gesekan, maka hidangan tersebut mengandung santet ataupun sihir. Yang berikutnya untuk mengatasi santet dan sihir yang sudah masuk ke dalam tubuh, namun masih dalam tahap awal ataupun ringan. Caranya adalah dengan merebus daun kelor atau daun bidara sebanyak 7 tangkai, kemudian dicampur dengan parutan bawang putih 3 siung. Kemudian setelah hangat dan hendak diminum, bacakan doa menurut keyakinan masing-masing. Intinya mintalah bantuan kepada Tuhan untuk menolong Anda dan memberi kesembuhan dari pengaruh santet, karena pertolongan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Cara ini tentunya memerlukan usaha lebih dari sekali atau 2 kali untuk bisa melarutkan santet atau sihir yang sudah masuk ke dalam tubuh. Itulah tanda-tanda terkena santet ataupun sihir lewat makanan dan minuman beserta beberapa cara dan solusi untuk mengatasinya. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan membawa kebaikan bagi kita semua.